Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Xenon, yaitu adaptor ring wall dari Xenon. Adaptor ring wall ini biasanya digunakan untuk membobok tembok ya, buat kalian yang mau bikin jalur kabel ataupun jalur pipa di tembok yang mungkin temboknya sudah terpasang rata ya, udah rapi. Nah, tapi mau jalur kabelnya biar boboknya itu lebih bagus, lebih rapi lagi, cocok banget menggunakan adaptor ring wall ini. Jadi ini bisa dipasang di mesin gerinda ya, bisa dipasang di mesin gerinda. Bertujuan itu biar si mesin gerinda itu bisa menggunakan 2 ataupun 3 ya, 2 ataupun 3 mata gerinda. Potong keramiknya bisa banget dipasang di sini agar itu biasanya bisa untuk mengikis ataupun menyayat tembok itu agar lurus pas ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan gimana caranya dan juga hasilnya seperti apa sih menggunakan adaptor ini, bagus atau tidak. Kita langsung aja lihat detailnya. Oke, pertama kita mendapatkan 1 buah baut untuk pengencang. Ini bautnya ukurannya 17 kalau nggak salah ya, ukuran 17. Ini ada ring penjepit 1, ada juga ring yang warna hitam. Kita dapat 4 buah ya, dapat 4 buah ring dan juga as untuk dipasangkan ke mesin gerindanya. Dari alat ini semuanya, adaptor ini kita bisa pasang beberapa mata pisau untuk dipasang di mesin gerinda. Nah, ini sebagai contoh, di sini kita ada mesin gerinda AG9000 ya, yang sebelumnya sudah pernah kita review, dan sekalian aja untuk cara pengetesannya ya. Jadi entah ini duluan atau ini duluan yang review, silahkan. Di sini kita ada mesin gerindanya. Kita langsung aja cara penggunaannya ya. Nah, di sini ada 2 buah ring penjepit. Biasanya di mesin gerinda itu ada 2 buah ring penjepit seperti ini. Dan caranya itu cukup mudah ya, cukup mudah. Kita pasangkan 1 aja penjepit ya, sebagai tatakan ini sebagai asnya. Kita pasang yang hitamnya aja. Untuk penjepit yang atasnya kita tidak pakai. Lalu kita pasang dudukannya, ring wallnya, cukup diputar seperti ini aja. Lalu tahan dan kita kencangkan menggunakan kunci kisaran kunci 29-an ya. Nanti ataupun bisa pakai tang ataupun kunci bago ya, seperti ini. Ini sudah ada coakannya, jadi bisa menggunakan kunci bago ataupun kunci Inggris ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa ringnya ya. Di sini kita bisa pakai 1, 2, 3, 4 ya. Pakai ini 4-4-nya harus dipakai, karena kalau tidak dipakai itu nanti tidak bisa menjepit ya. Ini 4-4-nya harus dipakai. Tapi kita bisa menggunakan beberapa mata gerinda. Nah, di sini kita ada mata dari Molar ya. Ini bekas kita review juga. Nah, untuk ini kita tidak menggunakan lagi yang namanya ring. Yang ini kita simpan. Cara pasangnya sama seperti biasa. Kita paskan juga untuk posisi arah putarannya. Bisa pasang di sini ya. Lalu pasang ring lagi. Mau dipasang mata gerindanya lagi boleh, misalkan ada di sini ada dari Xenon juga. Pokoknya tumpukannya itu bisa sampai 1, 2, 3 ya. Misalkan ada lagi, ini contoh aja ya.
atau enggak kalian bisa sesuaikan aja jaraknya ya, sesuaikan aja jaraknya dengan yang ingin kita potong ya. Misalkan di sini kita pasang lagi satu lagi ya, dan tumbuk lagi, kasih satu lagi gitu ya. Nah ini kalau ditumbuk otomatis dia bakal lebih banyak ya, seperti ini. Lalu kita bisa kencangkan seperti ini ya. Nah ataupun kita cuma butuhnya ya ada dua aja, yang penting cuma kiri kanan aja yang dipakai, bisa banget ya, bisa banget. Kita pakai cuma beberapa aja, misalkan cuma dua ya. Saya mau posisinya paling ujung sini dan juga paling ujung sininya. Saya pasang di sini aja ya. Ini samakan juga untuk posisi putarannya, misalkan seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan mengencangkannya. Sebenarnya kencangkan bagian atasnya saja udah cukup ya. Kalau bawahnya itu enggak juga nggak apa-apa harusnya, karena arah putarannya sama seperti ini. Kalau sudah kencang, ini penampakan ketika terpasang adaptor ring wall ini. Ini bagus banget ya. Ini kita tinggal kencangkan lagi aja. Sampai benar-benar pas. Seperti ini penampakan terpasang. Mau pasang pelindung juga saya kira ini nggak bisa ya. Jadi saya terbuka seperti ini. Ini harus hati-hati banget ketika kita pasang ya. Ketika kita pasang itu harus hati-hati banget. Oke, ini terpasang. Kita coba aja ya untuk mesinnya. Kita langsung coba. Stabil banget. Kalian bisa lihat, mungkin bisa lihat ya. Dia apakah ada goyang atau tidak. Ya, sangat halus, sangat stabil, dan saya rasa cocok banget. Presisi ya, kalau misalkan dia tidak didesain dengan presisi, itu getarannya bakal terasa banget. Karena ini putarannya kencang ya, bengkok sedikit aja, miring sedikit aja itu bakal berasa banget ke mesin getarannya. Mungkin juga bisa membebani mesin juga. Tapi selama tadi pakai itu suaranya masih halus, dan juga putarannya masih stabil dan tidak goyang sama sekali. Ini cocok banget kita pakai untuk membobok tembok ataupun sejenisnya ya. Dan kita langsung aja ke tempat prakteknya, langsung kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi di sini sudah ada media untuk demonya ya. Kita akan pakai hebel aja. Biasanya kan bahan-bahan tembok ini pakai batu bata hebel ya, seperti ini ya. Kita akan coba untuk mencoak hasilnya seperti apa ya. Saya menggunakan 2 mata pisau. Kita langsung aja nyalakan. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini untuk coakannya ini debunya lumayan ya. Dan ini cukup kita bobok aja bagian tengahnya, dan untuk bagian pinggirnya itu tidak bakal kena, kecuali kita pahatnya amblas ke sini ya. Jadi ini hasil dari 2 buah mata ya, 2 buah mata yang posisinya di ujung sini ya. Ini jaraknya kurang lebih 2 sentian ya. Jadi kalian bisa
atur sendiri ya. Kalau kurang kecil bisa pindah aja lagi, ataupun kita coba satu kali lagi untuk pengetesannya. Ini kalau kurang lebar kita bisa tambah lagi. Oke, kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, kalau untuk kekuatan itu tergantung matanya ya, bagus atau tidak itu tergantung matanya. Ini kalau misalkan tinggal di palu aja, ini bisa banget ya. Ya, seperti ini. Dan sekian untuk pengetesannya, kita langsung kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya hasilnya seperti apa, dan saya rasa ini sudah cocok banget untuk kegiatan kalian, entah di bengkel ataupun di rumahan ya, sebagai alat bantu ataupun alat untuk menambah peralatan kerja kalian di rumah ataupun di tempat kerja. Dan bagus atau tidak kalian bisa nilai sendiri. Dan sekian aja untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih. Oke, jadi kalian sudah lihat ya hasil dari pemotongan adaptor ini. Nah, bagus atau tidak, membantu atau tidak buat kalian, saya rasa ini worth it banget lah untuk beli adaptor ini. Sangat membantu, apalagi pekerjaan kita di posisi misalkan ya suka pasang instalasi listrik ataupun memang di bangunan-bangunan seperti itu. Ini cocok banget kalau misalkan kita mau pasang instalasi listrik ataupun pipa, bisa banget menggunakan adaptor ini supaya mempermudah dan membuat pekerjaan kita lebih rapih. Tidak perlu bobok-bobok tembok, cukup dicowak aja. Bagian tengahnya yang dihancurin, bagian pinggir-pinggirnya itu tidak harus dihancurin juga ya. Jadi kerja kita bisa lebih rapi juga, dan kita bakal mungkin banyak yang panggilan juga nantinya ya buat melakukan pekerjaan di rumah-rumah pelanggan ya. Dan sekian aja untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.